Saya ingin mengajak bapak-bapak ibu-ibu merubah paradigma kepemimpinan dari tadinya itu penguasa atau pengendali atau regulator. Kita berubah menjadi paradigma kepemimpinan yang melayani. Kita semua jadi pelayan, pembantu. Jadi sebelum kita melakukan keputusan, sebelum kita mengerahkan anggaran, sebelum kita bikin acara, sebelum kita bikin pidato, pertama tanya dulu, apa dampak positifnya kepada para siswa? Kalau jawabannya tidak ada, ya jangan dikerjakan. Ada beberapa hal mengenai kepemimpinan yang saya ingin bicarakan. Dan ini dari pengalaman saya sendiri memimpin organisasi sebelumnya dengan lebih dari 2 juta member di seluruh Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang saya pelajari dan ingin saya terapkan juga di dalam teori kepemimpinan di sistem pendidikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Dari kementerian sampai ke dinas, pengawas sampai kepala sekolah. Saya ingin mengajak bapak-bapak ibu-ibu merubah paradigma kepemimpinan dari tadinya itu penguasa atau pengendali atau regulator. Kita berubah menjadi paradigma kepemimpinan yang melayani. Kita semua jadi pelayan, pembantu daripada bawahan kita. Ini mungkin perubahan dasar yang terpenting sekarang. Jadi setiap kali kita melakukan meeting, setiap kali kita bertemu dengan bawahan kita, setiap kali kita berinteraksi, pertanyaan pertama adalah, apakah saya telah membantu bawahan saya mengerjakan tugasnya? Itu pertama. Yang kedua adalah untuk memfilter semua aktivitas kita, semua ucapan kita, semua keputusan kita kepada end user. End user kita siapa, bapak-bapak, ibu-ibu? Siswa. Jadi sebelum kita melakukan keputusan, sebelum kita mengerahkan anggaran, sebelum kita bikin acara, sebelum kita bikin pidato, pertama tanya dulu, apa dampak positifnya kepada para siswa? Kalau jawabannya tidak ada, ya jangan dikerjakan. Kalau jawabannya, wah ini baik, dampaknya adalah X, berarti dikerjakan dan dikerjakan dengan malah dikembangkan. Jadi pertanyaan itu harus ditanyakan dalam setiap, itu luar biasa, sangat membantu, sangat berguna bagi kita untuk menanyakan. Di dalam semua meeting sekarang di Kemdikbud, kita selalu menanyakan itu di awal meeting. Oke, ada ide, gagasan, apa gunanya ini untuk, apa dampak positifnya kepada siswa? Nah baru, kalau bingung jawabannya artinya ada masalah. Kalau cepat jawabannya, oh jelas ini dampak positifnya, berarti kita lanjutkan diskusi. Ya, itu yang kedua. Ketiga adalah kepemimpinan 2.0 ini adalah bagaimana pemimpin itu bisa menjadi lebih baik tanpa menciptakan suatu lingkungan yang aman. Aman untuk apa? Aman untuk bawahannya mencetuskan gagasan. Aman untuk bawahannya mengkritik atasannya. Aman untuk mencoba suatu hal yang baru dengan kemungkinan gagal. Saya ulang ya. Aman untuk melakukan sesuatu yang baru walaupun ada resiko gagal. Bagaimana kita sebagai pemimpin melihat suatu kegagalan atau suatu hal yang tidak berhasil, itu luar biasa pentingnya untuk menciptakan budaya inovatif di dalam organisasi kita. Kalau ada guru atau kepala sekolah yang ingin mencoba sesuatu yang baru,
tapi ternyata tidak sukses atau ternyata dampaknya bukan yang diinginkan, itu jangan dimarahin. Itu malah dikasih jempol. Oh baik, kamu berani mencoba sesuatu, nggak apa-apa, kita coba yang lain. Itu yang sangat penting. Bagaimana kita, karena bapak-bapak ibu-ibu, saya janji bahwa kegagalan bagi saya sendiri adalah satu-satunya guru yang selalu konsisten mengajar saya kegagalan. Sukses itu jarang bisa belajar dari sukses. Malah dari kegagalan lah saya mendapat pelajaran yang terpenting untuk diri saya. Dan semoga ini bisa diinternalisasi. Yang keempat adalah, ada beberapa hal untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Kita harus menanyakan bawahan kita, peer kita, dan end user kita satu pertanyaan yang sangat penting. Gimana saya bisa menjadi pemimpin yang lebih baik? Itu pertanyaan itu. Gimana saya bisa jadi pemimpin yang lebih baik untuk Anda? Saya ingin tanyakan, seberapa sering misalnya pengawas datang kepada sekolah dan menanyakan kepala sekolah dan guru, gimana sih biar saya bisa lebih baik melayani Anda? Ajarin saya. Perbincangan itu luar biasa pentingnya dampaknya. Karena itu memberikan suatu sinyal kepada seluruh instansi sistem pendidikan bahwa tugas saya melayani dan saya ingin lebih baik untuk Anda, bukan hanya mengawasi saja. Makanya terus terang Bapak Ibu mohon maaf,